Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Friko Zuhri. Masih dalam tema yang sama, waspada kampanye negatif di media sosial. Nah, kalau kita bicara soal media sosial juga, ini rata-rata memang kebanyakan anak muda yang memang aktif dalam media sosial ini sendiri. Dan kalau kita bicara soal pemilu juga, untuk tahun 2024 ini kebanyakan memang pemilih pemula dan ini mayoritas juga anak-anak muda. Nah, sebetulnya kalau untuk peran dari media sosial ini sendiri, bukan hanya dari partai politik dan juga dari pemilu, banyak yang memberikan konten-konten terkait dengan itu tadi, ada kampanye dan lain sebagainya. Nah, untuk anak muda ini sendiri sebetulnya berpengaruh tidak sih? Apalagi tadi disampaikan anak muda agak sedikit cuek gitu ya kalau melihat mungkin pesan-pesan terkait dengan politik dan juga pemilu. Nah, kalau dari Bang Sony, seperti apa sih anak muda menanggapi dari informasi terkait pemilu dalam media sosial juga? Ya, sebelum ke sana saya pikir konteksnya seperti ini, bahwa memang dalam sebuah negara demokrasi, kita kan negara demokrasi ini kan, mau tidak mau yang namanya pemilu itu pasti ada. Jadi ibarat sebuah jalan raya, ini mau tidak mau ini harus kita lewati. Jadi mau misalnya masyarakat ini golput, mau misalnya masyarakat ini tidak memilih, banyak atau sedikit, maka ini tetap akan ada proses ini. Nah, dalam artian memang penting peranan dari anak-anak muda supaya lebih intens, lebih melihat ini secara komprehensif, secara lebih luas gitu kan. Karena kalau mereka tidak mengambil peran, ini juga akan seperti ini. Nah, dalam artian yang malah kita khawatirkan ini malah orang-orang yang menunggangi demokrasi ini dengan kepentingan sepihak, kepentingan golongan, orang-orang yang ingin malah mengambil keuntungan dari sepihak dari negara ini. Ini akan mengambil peran di situ kalau orang-orang masyarakat umum, anak-anak muda pada umumnya tidak peduli dengan politik. Itu secara konteks lebih luasnya itu ya. Dan memang secara pribadi-pribadi anak muda hari ini kita lihat memang banyak cuek dengan politik itu kan. Betul kata Bung Dika tadi kan, banyak hari ini anak muda ketika di medsos dia lihat konten politik dia skip aja seperti itu kan. Nah, ini kembali ke ke diri kita masing-masing sebetulnya. Maka penting juga bahwa menyadari negara ini pemilu ini akan tetap ada itu kan. Kalau nggak ada orang yang mau peduli ke situ, ini tetap ada barang ini. Ibaratnya itu mau nggak mau ini tetap ada. Jadi kalau kita nggak peduli ya udah siap-siap aja lah kita, berarti kan 10 tahun, 20 tahun ke depan kita nggak tahu mau jadi apa daerah kita, negara kita, apa masih ada atau tidak seperti itu. Itu bicara lebih luasnya. Iya benar, kalau kita bicara memang soal pemilu, memang negara kita juga negara demokrasi gitu. Ya mau tidak mau kan? Ya memang kita harus terjun ke sana. Iya, gitu. mau tidak Antara mau. tadi yang katakanlah ya golput atau tidak milih dan sebagainya, itu kembali ke pribadinya. Nah, bicara juga soal konten kreator nih, Bang Dika sebagai konten kreator, pasti mungkin ada beberapa mungkin ya tokoh pemilu atau tokoh politik ini sendiri yang menggandeng atau mungkin mengajak mungkin kolaborasi atau seperti apa. Karena kalau kita melihat kan banyak juga public figure, konten-konten kreator yang memang bersama gitu ya dengan para pemilu atau politik itu sendiri, para peserta politik yang memang bekerja sama untuk bisa memberikan informasi-informasi seperti itu. Kalau dari Bang Dika sebagai konten kreator seperti apa? Kalau keikutsertaan konten kreator sebenarnya memang secara konten kreator saya pun 5 tahun yang lalu pada saat masa kampanye 5 tahun yang lalu juga memang ada beberapa yang DM gitu untuk mengajak bahwa apakah bisa kita bekerja sama untuk distribusi konten, katakanlah calon presiden atau apapun gitu. Itu pasti selalu akan ada ajakan kolaborasi seperti itu karena mereka para politisi dan partai politik itu butuh media juga gitu ya kan. Walaupun mereka sudah punya media sendiri, otomatis akan lebih luas cakupannya kalau mereka bisa menggandeng konten kreator gitu. Nah, kalau sekarang tinggal konten kreator sih apakah dia mau ambil. Kalau konten kreator itu cuman dia hanya untuk mengejar materi, biasanya diambil sih. Biasanya para konten kreator yang memang
wah ini cuannya gede nih, ya udah ambil gitu. Ya, dia tidak tahu apakah kapasitas orang yang dia berkolaborasi dengan dia ini apakah memang visi misinya jelas atau lain sebagainya gitu. Biasa diambil gitu. Tapi kalau yang biasa punya prinsip memang tidak mau mencampur adukan kontennya sama politik. Kalau kayak saya tidak mau ada unsur politik apapun di konten saya gitu ya kan, karena saya ingin tetap dianggap bahwa ya udah konten saya itu konten edukatif gitu, bukan yang berkaitan sama politik. Cuman kalau saya disuruh membahas politik dari sudut pandang saya mau gitu. Tapi kalau harus ditunggangi, nah itu saya biasanya tidak mau gitu. Nah ini mungkin yang banyak terjadi juga ya, gitu. Bukan hanya konten kreator di Bengkulu, tetapi mungkin banyak public figure yang memang ikut bekerja sama gitu ya, untuk memberikan informasi dan juga ikut dalam bergandengan dengan politik itu sendiri. Nah kalau dari Bang Dika memang sudah 5 tahun yang lalu kan katakan memang sudah pernah ada pengalaman seperti itu, mungkin orang ngajak kolaborasi dan lain sebagainya. Mungkin banyak juga yang konten-konten kreator yang masih baru gitu ya, yang mungkin ya belum meletek lah kalau kata orang gitu ya, yang belum tahu apa-apa, yang informasinya masih sedikit dan akhirnya terjerumus, dan mungkin ada juga sebagian oknum-oknum yang sengaja gitu untuk memberikan informasi yang salah, tadi informasi mungkin negatif dan lain sebagainya. Ini seperti apa kita menanggapi Bang Dika? Kalau saya sih mungkin bisa ngasih pesan aja buat teman-teman konten kreator, kalau misalnya memang ranahnya konten dan kebetulan lagi meledak, lagi viral, tiba-tiba ada ajakan untuk berkolaborasi, yang paling pertama menurut saya adalah kita harus tahu nih siapa yang ngajak kita dulu gitu. Ketika kita udah kenal secara personal atau mungkin secara brand dia gitu, nah, kita bisa memilih langkah selanjutnya gitu. Yang paling penting tahu siapa orangnya, tahu konteksnya apa. Nah itu kita bisa aman gitu. Jangan sampai nanti hanya karena melihat nominal karena nominal politik ini menggiurkan gitu ya. Yang ditawarkan itu biasanya bikin orang oke deh gitu ngeliat mikir gitu. Bisa terguncang gitu iman gitu. Jadi memang perlu kita catat informasi-informasi lebih detail lagi. Nah kalau dari Bang Sony sendiri seperti apa tanggapannya melihat mungkin banyak konten kreator, banyak public figure dan lain sebagainya berkolaborasi dengan para peserta politik ini sendiri? Iya, saya pikir ini tugas bersama lah ya. Karena begini juga, ini tugas misalnya hari ini yang para calon mau duduk di legislatif, di eksekutif itu kan, ini PR mereka juga. Dalam artian anak muda ini jangan, kalau bahasa Bengkulu itu jangan dikotori lah anak muda ini kan. Jadi cerdaskan mereka, didiklah mereka dengan baik. Betul kata Bung Dika tadi. Silakan mereka, kalau mereka mau bicara politik, silakan versi mereka masing-masing itu kan. Jangan kita arahkan, jangan kita harus seperti ini seperti itu kan. Makanya nggak berkembang kita kalau seperti itu kan. Pernah ada di satu media sosial yang tren di Bengkulu ini, dia waktu masih pemilihan gubernur kemarin itu dia posting satu calon terus ini kan. Saya yakin itu karena bicara nominal tadi itu kan. Ya. Nah, coba misalnya kalau seperti Bung Dika ini kan dengan kita konten apa? Gitu ya, prinsipnya kita konten apa misalnya kan, dan kita kalau bicara politik tentunya dengan apa cara kita seperti itu kan. Jangan karena begini, orang yang melihat itu pasti akan tahu bahwa ini kok beda itu kan. Iya. Benar, ranahnya sudah berbeda. Bang Dika memang konten-kontennya memberikan edukasi, tadi berkaitan dengan fotografer dan sebagainya, dan tiba-tiba memang memberikan informasi berkaitan dengan politik memang nggak nyambung gitu akhirnya gitu ya. Oke. Nah kalau melihat juga untuk saat ini banyak juga anak muda tidak hanya berperan tadi sebagai konten kreator dan lain sebagainya, tapi anak-anak muda sekarang sudah mulai kayak juga ikut terjun sebagai peserta dari politik itu sendiri. Nah ini seperti apa sih tanggapan dari Bang Dika sebagai anak muda nih ya? Menarik ya, jadi karena mungkin saya punya beberapa teman yang kebetulan di usia saya yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif gitu ya. Dan banyak tanya soal apakah mau, ya tetap jawaban saya adalah bahwa saya tidak mau dikotori soal ranah itu. Tapi kalau dari yang saya tanya, kenapa kalian mau gitu? Nah, jawabannya sederhana sebenarnya, kalau tidak, ibaratnya kita tidak tahu kolam itu kotor, kalau kita tidak cebur gitu. Ya gitu. Kalau banyak orang bilang bahwa politik ini kotor lah, inilah segala macamnya. Nah, saya ingin tahu itu. Mungkin saya punya power untuk merubah mindset itu gitu. Nah, menurut saya niat-niat teman-teman saya cukup baik gitu ya. Perkara nanti duduk bisa direalisasikan atau tidak ya saya tidak tahu gitu. Benar. Itu kembali ke tujuan masing-masing gitu. Iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah break. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama dan semakin menarik, dan kami akan kembali tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.